pengakuan terbaru DJ Panda yang kedua tampaknya akan membawa dampak besar bagi Nathalie. Pasalnya, dalam pengakuan terbarunya, Panda Black bahkan menyebut bahwa konten parodi Bumil yang dibuat bersama Nathalie dan beberapa DJ lainnya memang sengaja disetting untuk menyindir sekaligus menyerang mental Erika. Pernyataan Panda ini sontak mematahkan pernyataan Nathalie sebelumnya, di mana ia bersikeras bahwa dirinya tidak tahu menahu tentang polemik kehamilan Erika dan menyangkal terlibat dalam drama tersebut. Dengan adanya pengakuan Panda, publik kini menilai bahwa apa yang diungkapkan Nathalie selama ini hanyalah sebuah kebohongan untuk menutupi keterlibatannya. Satu hal yang mengenai parodi, saya berusaha menolak. Di sini saya yang salah karena saya kurang tegas dalam menolak. Sekali lagi saya akui saya salah dan dengan kerendahan hati saya meminta maaf sebesar-besarnya pada Erika dan Kobrevi. Ini menjadi pelajaran berharga dalam hidup saya dan menyadarkan saya untuk berubah dan lebih baik lagi dalam hidup saya. Emang kenapa kalau gue cosplay Bumil? Kenapa? Salahnya di mana? Nggak usah tatot-tatot deh lo. Nggak, emang kenapa gue kalau cosplay Bumil kenapa gue? Gue aja udah nonton semuanya tuh. Akhirnya gue nonton tuh podcast. Ada aja gitu, ngerti nggak? Jadi Panda datang, kita bikin konten bareng, dan itu baru perdana ketemu. Ya. Kita bikin konten bareng karena apa? Karena mau bikin project bareng gitu loh. Gimana kalau misalnya Nathalie X Panda, ngerti nggak? Ini kerjaan ya. Nah terus kita bikin lah tuh konten. Kontennya pada pakai daster-dasteran. Daster bekas gue hamil. Nah disambung-sambungin lah tuh. Ntar lu nak. Nah ngerti nggak? Jadi disambung-sambungin karena gue posisinya gue lagi pakai anduk, gue taruh di sini nih gitu loh. Jadi disambung-sambungin seakan-akan gue nyindir, paham nggak? Halah, coba ceritain yang halah-halah nih. Gue nggak tahu apa-apa jadi ngerti nggak? Jadi gue lagi gitu ada celah dikit masuk. Hargain dong sesama perempuan. Emang gue tahu apa? Gue aja kagak tahu. Orang biasanya gue live pakai daster, suka-suka gue. Gue live pakai daster aja nyindir ibu-ibu Facebook kok. Sebelum adanya pengakuan mengejutkan dari DJ Panda kemarin, dampak buruk dari konten parodi tersebut sebenarnya sudah mulai dirasakan oleh Nathalie. Ramai di media sosial, sejumlah klub malam diketahui membatalkan penampilan Nathalie yang sebelumnya telah dijadwalkan. Bahkan, beberapa tempat hiburan malam mengambil langkah tegas dengan memboikot Nathalie dan DJ Panda secara permanen dari venue mereka. Tak ingin masalah ini semakin berkepanjangan dan merusak reputasinya, Nathalie sempat mencoba mengambil langkah damai. Ia dikabarkan menghubungi DJ Brevi, kekasih Erika, untuk meyakinkan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam drama yang disebut sebagai Circle Bahagia, DJ Panda. Nathalie bersikeras bahwa ia tidak mengetahui maksud sebenarnya dari konten parodi tersebut, apalagi jika konten itu dimaksudkan untuk menyerang mental Erika. Ya kalau bosalan gue sih memangin mbaknya bicara sama Brevi terus kasih aja mbak supaya memang nyata-nyata memang mbak Nathalie-nya keluar dari circle bahagia itu dalam arti ya. Udah cut off setelah podcast keluar gue cut off udah langsung. Tadinya tuh rencananya emang mau dibikin kita gimmick berdua gitu loh, ngerti gak sih? Nge-DJ berdua nih. Gimana kalau kita coba nih, pas kita coba naiklah tuh konten-konten. Namun sayangnya, upaya tersebut tidak mendapatkan respons positif dari Vichong. Alih-alih meredam konflik, Vichong justru bersikeras untuk terus mempermasalahkan isu ini hingga tuntas.
Baginya, klarifikasi ataupun alasan yang disampaikan Nathalie belum cukup untuk menghapus kegaduhan dan luka yang telah ditimbulkan. Vichong bahkan menyebut bahwa kasus ini harus diusut hingga ke akar-akarnya agar tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan, terutama Erika yang menjadi korban utama dalam polemik tersebut. Lantas benarkah dengan adanya pengaukan DJ Panda dan sederet bukti-bukti semakin mempertegas sikap DJ Bravi dan Erika untuk melaporkannya ke polisi? Klarifikasi Game ini guys. baru dimulai, jadi siapapun yang buat klarifikasi buat gua itu 0 karena gua belum akan mengakhiri game ini sampai ujung keludes, oke? Ya bang, pokoknya kita tuh apa yang kita bisa bantu, gua pasti bantu. Karena Ya gua, kan ada pihak sana bilang gua udah ngobrol kok sama Brevi, buat gua belum selesai. Sabar mbak, gamenya baru mulai. Iya, gua Lu dengar tuh, tunggu, gua oke? pernah dengar tuh. Katanya udah ngobrol. Ya, gua udah minta maaf lah. Oh enggak, sabar. Brevi just play the game, baru banget the game just begin kok. Ini belum ada setengahnya, belum ada seperempatnya, sabar. Gua akan kawal semuanya sampai lu. Itu deh. Oke guys, gua off dulu. iya bang. Ya ini bang di jalan bang. Semangat. Siap, apapun yang Semangat, kita Bang. bantu, gua pasti bantu. Gas. Intinya kenapa gua join war, kenapa gua open war sama mereka? Apapun alasan mereka, tertuju atau tidak, bermaksud atau tidak, menurut gua mereka semua jahat. Kenapa? Karena mereka semua tahu Erika lagi hamil. Gua nggak yakin semua tahu. Mungkin ya benar, mungkin ada yang nggak tahu ya. Tapi Claudia tahu, Panda tahu. Kenapa waktu kejadian dia pura-pura jadi ibu hamil tuh, Nathalie jadi ibu hamil, kenapa nggak ada yang ngelarang? Aku mau nanya mbak, itu yang ngasih ide itu kayak gitu siapa sih? Yang ngasih ide gak ada. Gue sendiri. Bukan yang ngasih ide pakai baju Masih itu. ide cosplay itu loh kak. Gue sendiri. Iya benar juga kata Brevi. Kenapa nggak diingetin gitu loh? Kalau memang tahu. Ini maksudnya mbak sendiri yang idenya atau dari dianya? Gue yang ide dasar tuh gue. Karena gue identik dengan ibu-ibu Facebook kalau di live gue ya, gitu loh, ngerti nggak lo? Itu kan sepengakuan mereka enggak. Artinya gue nggak tahu. Oke, taruh lah. Ini sifatnya kita posisi thinking ya guys. Oke lah, mereka nggak tahu. Ada beberapa orang yang nggak tahu. Contoh kayak Baby Kesha nggak tahu, Nathalie juga ngakunya nggak tahu. Kan ada 2 orang lagi yang tahu tuh. Tim itu sama si Claudia kan tahu. Lu kenapa gini ya? Enggak gini. Misalnya kita berempat, kita bikin konten. Iya. Kita ngeledekin salah satu teman kita yang maaf banget, misalnya disabilitas pincang. Iya. Kita sebagai orang normal, jangan ntar si ini tersinggung. Iya gak? Kabar tidak mengenakan yang menimpa Nathalie ini rupanya turut mendapat respons mengejutkan dari sosok yang selama ini dikenal sebagai seterunya, mantan Germo Robby Abbas. Robby, yang belakangan kerap vokal menyerang Nathalie di media sosial, kembali melontarkan sindiran pedas. Diduga, serangan Robby ini bukan tanpa alasan, mengingat keduanya disebut-sebut masih memiliki urusan pribadi di masa lalu yang belum benar-benar tuntas. Melalui unggahan di akun pribadinya, Robby menyentil sikap bungkam Nathalie yang hingga kini belum memberikan klarifikasi apapun terkait pengakuan terbaru DJ Panda. Panda udah bayar kontan, sekarang ganti nama kecoa. Tinggal nih lontong harus dikasih paham, biar otaknya kebuka jangan aja dibuka. Ujar Robby. Ulala. Kan lihat. Kan. Sudah banyak kan yang untuk meng-cancel DJ Kecoa perform. Makanya sok gantengan Kecoa. Tinggal nih satu nih si Lontong nih, DJ Lontong nih, yang bisa memparodikan orang lagi hamil nih. Harus kayak gitu. Respect gue sama klub-klub yang membatalkan dia untuk tidak tampil. Harusnya juga tuh DJ Lontong itu juga harus jangan tampil, di cancel aja, nggak boleh tampil kayak begitu ya. Ngebuka aib orang, pada aib sendiri segunung. Katanya ada yang mau ngehancurin karir orang.
Emang situ ada karirnya? Ups.